Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ayatun fi ayatil ukhra rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ngurus dan jamaah Masjid Rodatul Jannah yang Allah muliakan. Pertama, mari kita bersyukur dulu kepada Allah karena kita dipertemukan dengan tahun 2023. Alhamdulillah ya. Secara angka umur kita nambah. Saya jadi umurnya 52 sekarang. Pak Adi berapa? 40 ada banyak. 42? ABG Mas. Abang Haji berapa Bang Haji? 46, masih muda. Masih bisa punya pos yang lain. Tapi secara hakikat umur kita dikurangi setahun secara hakikat. Nah, yang membedakan kita dengan orang soleh dalam mensikapi nikmat umur itu dalam penggunaannya. Kalau orang soleh, jangan kata setahun, semenit saja berharga. Kalimataini khafifaini tsaqilaini. Ada dua kalimat yang enteng kita ucapin, tapi timbangannya antep nanti di akhirat, berat. Yaitu subhanallah walhamdulillah. Kalau orang soleh 1 menit aja dia bisa baca tasbih dan tahmid puluhan bahkan ratusan kali. Sedangkan kita, terutama saya yang salah, jangan kata semenit, sejam main HP mulu. Saya. Yang kedua, ada maqalah yang sangat masyhur ya. Apa bunyinya? Man, siapa orang karena adalah orang itu yaumuhu yang hari ininya atau tahun ininya khairon lebih baik min amsihi dari hari kemarin, dari tahun yang lalu, bahwa maka orang itu rabihun, sukses. Jadi ini Bu Bapak, kalau tahun 2003 ini lebih baik dari tahun 2002 kemarin, kualitas relasi dengan Allah dan dengan manusianya lebih baik, Bapak Ibu sukses jadi manusia. Man, siapa orang karena adalah orang itu yaumuhu hari ininya, tahun ininya, mislu amsihi sama baik sama tahun kemarin, sama hari yang lalu, bahwa maghbunun, dia rugi, stuck, tidak ada plusnya. Apa juga kalau yang kagak bergerak lah ngapain?
Bahasa Jelupangnya ngejogrok baik di situ. Air yang bagus mengalir. Nah, kalau air tergenang terus, lama-lama nyamuk bisa bikin kontrakan di situ. Penyakit nanti isinya. Yang ketiga, wa dan siapa orang karena adalah orang itu yaumuhu hari ininya, tahun ininya, syarran lebih jelek min amsihi dari tahun lalu, dari hari yang sudah berlalu, bahwa maka orang itu mal'unun, orang terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Maka pilihan orang beriman cuman atuh, apa itu? Usahakan tahun ini kudu lebih baik dari tahun yang lalu, insya Allah. Kita langsung ke tadabbur. 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Masya Allah. Kemarin ayat sebelumnya ada kalimat kutiba, diwajibkan alaikum, atas kalian kisos. Al-hurru bil hurri, orang merdeka membunuh maka dikisos lagi dengan dibunuh. Hamba sahaya juga balasannya sama, dibunuh juga. Kalau hamba saya membunuh hamba saya yang lain, dibunuh hamba saya itu. Wal unsa bil unsa, wanita juga sama. Nah, di ayat ini ada penegasan dari Allah. Kenapa Allah mewajibkan pemberlakuan hukum kisos? Ternyata kata Allah, karena di dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Nah, ini jawabannya luar biasa. Bukankah orang beriman itu harganya mahal luar biasa? Nabi bersabda, la benar-benar zawalu hilangnya, lenyapnya ad-dunya, dunia ini, wa ma fiha, dan seluruh isinya, ahwanun, lebih murah di mata Allah, min daripada qat'il mu'min bi ghairi haqqin, hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu orang. Di balik pemahamannya, nyawanya orang beriman satu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Di An-Nisa 93, wa dan man, siapa orang yang tulu membunuh mukminan, orang beriman walaupun satu orang, muta'ammidan, sengaja dia membunuhnya, fajazauhu, maka balasannya yang ditentukan Allah untuk si pelaku tadi, jahannama khalidan fiha, neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, hidupnya dia dimurkai Allah. Wa la'anahu,
dan dilaknat dia oleh Allah. Wa'adallahu adaban alima, dan Allah siapkan siksa yang sangat pedih. Apa nih maknanya? Betapa harga nyawa itu mahal, apalagi nyawa orang beriman. Maka ada kisos. Ini maksudnya, alasannya ini ada kehidupan. Karena nggak ada kisos, nyawa jadi murah. Nyawa harganya sama rengginang sama. Urusan rengginang, parkiran, nyawa hilang. Murah nyawa sekarang ini. Andai pun kemudian ada yang ketangkep yang membunuh, proses tang ting tung, dihukum misalnya penjara setahun, dapat remisi. Alah, ngancrit, ujung-ujungnya paling berapa lama dihukumnya di penjara. Sedangkan nyawanya orang lain sudah hilang, ditangisi seumur hidup oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh emaknya yang melahirkan, dan sebagainya. Makanya kata Allah ada kisos. Itu maknanya. Ngeyel si manusia ini. Lagian mohon maaf Pak, kalau kita imannya benar-benar asli utuh, pasti di dalam hati kita yakin seyakin-yakinnya hukum yang ditentukan Allah pasti lebih baik. Lebih dari itu apa? Kalau hukumnya Allah ditentukan, dilaksanakan, tidak ada double hukuman, tidak ada hukuman 2 kali. Tapi mohon maaf, kalau ada orang Islam membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, dia di penjara doang, belum selesai Bang. Hukumannya belum selesai di akhirat. Tapi kalau di kisos selesai, walaupun kagak usah di penjara. Itu maksudnya. Yang kedua, apa maksudnya Allah memberlakukan hukum kisos? Kok ada kehidupan? Tadi ketika ada kisos, yakin kalau masih waras nih, akalnya masih sehat, kalau kita mau membunuh, hati-hatinya luar biasa, akan berpikir 1000 bahkan 1.000.000 kali menghilangkannya orang, lah bakal dikisos. Andai pun dimaafkan oleh keluarganya, dia kudu bayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor onta sama entok lain. Lah kalau entok paling berapa? Soang berapa? Lah unta 100. Memang kalau dimaafkan tanpa misalnya menuntut juga boleh, tapi secara normatif tetap harus ada diat, namanya kompensasi. Ini saking mahalnya nyawa orang beriman. Bahkan tidak hanya orang beriman, Allah, karena semua nyawa itu yang menciptakan Allah, maka Allah pun menghargai nyawa bukan orang beriman. Lihat di Al-Maidah 32 itu. Man, siapa orang qatala, menghilangkan atau membunuh, nafsan, satu jiwa, satu nyawa, bighairi nafsin, padahal yang dibunuh tadi bukan seorang pembunuh, au fasadin fil ardi, dan dia bukan perusak bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, dia di mata Allah seperti menghilangkan nyawa seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan kalau dia menghidupkan, artinya menjadi wasilah sehingga orang tidak terjadi terbunuh, maka dia seperti menjaga seluruh nyawa manusia. Saking luar biasanya harga nyawa. Tapi karena tidak ada kisos, balaka ciprut urusan. Aduh, murah nyawa itu. Kemarin ada suaminya sewot, disiram air keras bininya, bayangin, sama anaknya. Paeh, tahu paeh enggak? Hah? Meninggal. Almarhum. Lah disiram air keras. Lah coba kalau disiram air teh mah, ya diminum kali. Ya. Alhamdulillah. Enak juga ini. Air keras. Ada lagi seorang ibu muda, lahir anaknya normal sehat,
Tapi provokasi setan barangkali, alladzi waswisu fi sudurin nas, malu lu bakal malu lu. Psikologinya belum siap, dicekek anaknya yang dilahirin tadi. Dicekek ya mati lah bayi. Loh kok kita tangkis sebagai Cimone, Cimande, Cikokol, Ciputat. Bayi dicekik mati. Coba kalau ada kisos, dikisos itu hilangin nyawa. Anaknya orang beriman jadi tasbihkan menjadi golongan orang beriman. Wah, kalau melihat berita itu orang mati, ya Allah, di mana-mana orang mati gampang banget. Subhanallah. Maka Allah menginginkan ada kisos. Nah, pertanyaannya bagaimana ya supaya kisos ini ada? Kita berdoa saja. Mudah-mudahan nanti yang jadi anggota dewan orang-orangnya cinta Quran semua. Sehingga ngusulin, namanya usulkan boleh, Pak, memperhatikan, menimbang ini itu. Bagaimana kalau konsideran hukum positif disisipkan, diinsertkan hukum kisos ini supaya mungkin orang akan berpikir 1000 kali ketika menghilangkan nyawa. Se-Indonesia setuju, ketok palu, ketok sah. Mudah-mudahan begitu. Iya, kalau anggota dewannya anak bapak. Saya guru ngaji. Tapi kalau orangnya nggak takut sama Allah, dewannya mah nggak cinta sama Quran, hukum naon eta babalieu. Ayat berikutnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput, mau meninggal. Apabila ada orang beriman mau meninggal. Jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pak, harta kita ini ya, yang kita sekarang atas nama kita, entar mah akan jadi milik ahli waris kita. Nah, Islam mengatur boleh mewarisi harta orang lain, terutama keluarga, tapi ada variannya. Satu, ada yang namanya hibah. Kalau hibah apa? Punya anak 4, bontot, abang bontot, tengah-tengah sulung, 4 anak. Tanahnya 200 meter. Dibikin kontrakan sama babanya, mamanya. Babamanya udah tua, belum mati. Hibahkan saja. Tong, sini, pada kumpul sini. Bapak udah tua, emak juga udah tua. Bapak emak mau menghibahkan waris bukan warisan, tanah bapak mama. Itu kontrakan ada 10, ada 8 dah, biar lempeng ya. Udah kalian dapat 2-2 aja, dibagi rata. Itu namanya hibah. Boleh. Dan ini yang berlaku di Indonesia, namanya al-urf, adat kebiasaan, namanya hibah. Kalau hibah boleh sama rata, laki perempuan boleh sama, dibagi waktu masih hidup. Cuman bapak mamanya ngomong, tapi nanti ya kalau bapak mama udah mati ya baru ganti nama dah, kira-kira gitu. Boleh. Yang kedua, ada yang namanya wasiat.
Nah ini wasiat. Ini mohon maaf nih, ini ayat ditunjukkan untuk orang-orang yang mau meninggal. Orang-orang yang mau meninggal itu cirinya bagaimana? Satu, udah tua bener. Paling tua siapa ini? Saya mah rada mudaan, saya mah. Yang udah tua itu boleh berwasiat. Yang kedua, yang lagi sakit parah itu boleh berwasiat. Dan yang ketiga, yang merasa bahwa dia kayaknya nyawanya udah dekat, maka boleh berwasiat. Berwasiat itu apa? Hartanya diwasiatkan ketika dia belum meninggal. Tapi aturannya adalah tidak boleh lebih dari 1/3. Dan harta wasiat itu diperuntukkan bukan untuk ahli waris, untuk orang yang kategorinya bukan ahli waris. Bisa anak angkat, bisa saudara, bisa siapa saja. Nah, dianjurkan di sini ketika mau berwasiat itu ada saksinya. Siapa saksinya? Orang tuanya. Siapa saksinya? Keluarganya. Supaya apa? Ya supaya tahu. Kalau sudah tahu kan enak. Emang diwasiatkan untuk anak angkatnya, kita makan ahli warisnya nanti dapatnya kalau udah meninggal. Nah, yang ketiga baru yang namanya harta waris. Waris itu wajib dibagi ketika orang yang punya hartanya sudah meninggal. Kalau wasiat masih hidup, tapi nanti dibaginya setelah meninggal dan diperuntukkan bukan orang ahli warisnya, tapi orang lain. Kalau waris itu untuk ahli waris. Kalau hibah bisa untuk ahli waris, bisa untuk orang lain, bebas. Pilih yang mana Pak? Ini udah berada tua-tua ya, silahkan pilih. Kalau puyeng-puyeng saya boleh dah ikut nimbrung. Kali kecipratan sepengki dua pengki ya. Sekali-kali Ustadz diundang ngurusin waris kan lumayan tuh. Baik, jadi jamaah yang saya muliakan, ini hebatnya syariat Islam sampai sedetil ini. Ayat yang terakhir. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Barang siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang ngasih wasiat kagak ngerubah, dirubah tuh. Sama siapa? Sama yang dikasih anak angkatnya ngerubah. Tadinya cuma dapat 1/3 doang, ditambahin dah. Jadi misalnya setengah, dirubah di notarisnya kong kali kong, dosa itu. Atau yang merubah siapa? Tadi keluarganya merubah pembagian wasiatnya, harusnya dapat 1/3 dikurangin jadi 1/5 atau 1/8. Kong kali kong sama notaris juga dosa. Wasiat nggak boleh dirubah-rubah. Kira-kira begitu. Inilah syariat Islam. Dari ngatur kisos langsung masuk ke ngatur warisan. Ya, tidak ada menurut saya satu keyakinan yang seperti Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi memang Islam itu adalah holistik, komprehensif, syumuliyah, serba mencakup segala aspek kehidupan. Maka orang semakin memahami syariat Islam, semakin mencintai Allah, semakin kagum kepada Rasulullah SAW, dan di hatinya akan muncul inna dina indallahi Islam. Agama yang diakui Allah hanya Islam. Lalu kita bangga, we are the big family of Muslims. Kami adalah keluarga besar orang-orang Islam. Punya izzah, tidak inferior. Ya, di surat Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan berduka cita berlebihan. Kamu itu derajatnya a'lau, itu isim tafdil, tertinggi jika punya iman. Mudah-mudahan iman kita jaga. Assalamualaikum